Pasti kamu pernah nih ngalamin kondisi perubahan suasana hati secara tiba-tiba. Ya misalnya aja lagi senang, kemudian berubah jadi sedih. Atau tiba-tiba kepingin tuh marah nggak jelas. Bahkan lagi bahagia-bahagianya nih, kamu bisa aja tuh ngalamin perasaan frustasi secara tiba-tiba. Kita jadi bingung sendiri nih, dan bahkan merasa terganggu dengan kondisi tersebut. Nggak jarang juga kondisi itu berdampak ke orang-orang di sekitar kita. Karena tampaknya seolah-olah perubahan emosi yang kita alamin ini muncul gitu aja tanpa alasan. Istilah populernya itu mood swing. Nah, sekarang apaan tuh mood swing dan apa aja penyebabnya? Kemudian gimana cara ngatasinnya? Dilansir dari laman Halodoc, istilah mood swing sering digunakan terutama bagi seseorang yang memiliki mood berubah-ubah dalam waktu singkat atau biasa disebut moody. Artinya, perubahan suasana hati yang terlihat jelas dan terasa. Mood swing ini juga nggak bisa dianggap remeh, karena untuk seseorang yang memiliki mood swing yang tinggi, hal ini bisa mempengaruhi kualitas kehidupan dan mengganggu kegiatan sehari-hari. Bahkan bisa berdampak sampai merugikan orang lain. Misalnya aja mempengaruhi interaksi dengan keluarga dan teman. Mood swing menyebabkan kita nggak berpikir jernih saat itu. Sehingga sesuatu yang penting buat kita sampaikan saat itu, cara nyampainya dianggap salah kaprah sama orang lain. Akibatnya yang nggak paham apa informasinya, bahkan bisa aja memicu pertikaian. Menurut Grohol, seorang psikolog asal Massachusetts, semua orang mengalami mood swing dan hal itu natural. Artinya, mood swing itu kondisi wajar yang dialami setiap orang. Jika tidak berdampak pada kehidupan secara ekstrim, maka masih dianggap normal. Sebenarnya ada beberapa penyebab umum yang menyebabkan seseorang itu mengalami mood swing. Dilansir dari laman Hello Sehat, diantaranya, pertama, cuaca. Aku rasa kita emang sering nih mengkait-kaitkan antara cuaca dengan suasana hati saat itu. Misalnya aja nih, hujan sering dikaitkan dengan suasana atau perasaan sedih. Dan sebaliknya, saat cerah sering dikaitkan dengan suasana hati yang riang dan gembira. Mengkait-kaitkan cuaca dan suasana hati itu ternyata bukanlah hal yang berlebihan, karena ada penjelasan ilmiahnya. Sinar matahari memicu otak untuk memproduksi hormon endorfin yang membuat kita merasa senang dan bahagia. Nah, buat kalian yang ingin tahu endorfin itu apa, aku ada ceritain di video ini. Kurangnya paparan sinar matahari, misalnya aja hujan, dalam jangka waktu panjang membuat tubuh kekurangan banyak endorfin, menyebabkan banyak orang mengalami depresi musiman alias SAD, Seasonal Affective Disorder. Yang kedua, makanan. Makanan, selain buat kenyang dan sebagai sumber energi, juga berfungsi untuk merangsang produksi dopamin. Dopamin itu senyawa kimia di dalam otak yang membuat kita merasa senang, bahagia, dan puas. Jadi, saat kita dalam keadaan lapar, otomatis tuh jumlah dopamin dalam tubuh kita berkurang. Akhirnya, orang yang dalam keadaan lapar jadi mudah marah. Yang ketiga, sistem imun. Yang ini jelas aja. Orang yang sistem imunnya lemah cenderung mudah sakit dan tubuhnya akan merasa tertekan. Dan itu akan membuat mereka jadi malas mau ngapa-ngapain dan pada akhirnya akan mempengaruhi moodnya. Yang keempat, pubertas dan premenstrual syndrome atau PMS. Pubertas itu kan masa transisi dari anak-anak menuju dewasa, baik secara fisik maupun emosional. Biasanya, di masa pubertas ini, para remaja belum mampu tuh mengontrol emosi mereka jika berada di dalam keadaan tertentu. Lalu, perubahan mood juga bisa terkait dengan naik turunnya kadar hormon estrogen sepanjang siklus menstruasi. Tak jarang, perempuan yang sedang berada pada masa PMS mengalami mood swing yang cukup parah. Mereka rada-rada rentan mengalami mood swing yang cukup parah dari marah-marah, sedih, dan gak mau ngapa-ngapain. Dan tentu aja, ini memberikan dampak yang gak menyenangkan untuk orang-orang yang ada di sekitar mereka. Yang kelima, stres. Kita itu bisa stres karena pengaruh lingkungan sekitar atau terlalu banyak pikiran. Intinya, stres itu mempengaruhi susunan otak yang berpotensi memicu ketidakseimbangan materi dalam otak. Itu sebabnya, orang yang dalam keadaan stres jadi melihat sesuatu itu selalu rumit. Dan itu juga yang akhirnya akan mempengaruhi seseorang dalam berpikir dan berperilaku. Oke, itu tadi beberapa penyebab umum yang menyebabkan seseorang mengalami mood swing. Nah, sebelum mood swing itu berdampak lebih lanjut, gimana nih cara mengatasinya? Dilansir dari laman SehatQ, ada beberapa cara buat mengatasi mood swing ini. Pertama, mengkonsumsi makanan sehat dan seimbang. Coba deh perbanyak asupan sayur dan buah-buahan, karena nutrisi akan mempengaruhi suasana hati kamu. Selain itu, kamu juga bisa nih mengatasi mood swing dengan mengkonsumsi coklat. Jika pada saat itu, suasana hatimu lagi buruk, padahal kamu butuh banget tuh suasana hati yang positif. Misalnya aja mengkonsumsi coklat hitam. Mengapa coklat hitam? Karena coklat hitam mengandung antioksidan dan senyawa pembangkit mood yang relatif lebih tinggi dibanding jenis coklat lainnya. Selain itu, kadar gula dalam coklat hitam juga cenderung rendah. Yang kedua, tidur yang cukup.
Kurang tidur akan membuat orang jadi sulit konsentrasi dan juga mudah tersinggung. Tidur yang cukup itu ditandai dengan saat kamu bangun, kamu merasakan segar dan rileks. Jadi durasinya tergantung masing-masing orang ya. Yang ketiga, berolahraga. Jika tidak biasa berolahraga, mulailah dengan berjalan kaki, jogging, atau bersepeda di sekitar rumah. Setidaknya lakukan itu 20-30 menit sehari. Yang keempat, relaksasi. Misalnya aja dengan mendengarkan musik yang menyenangkan, dan kamu juga harus sering-sering tuh terpapar sinar matahari. Atau hanya sekedar hangout sama teman-teman buat ngobrol santai. Yang kelima, melakukan hobi. Hobi itu kan dilakukan buat ngisi waktu luang. Jadi, jangan biarkan waktu luang kamu direbut sama mood swing yang gak jelas. Ya, lakukan hal-hal yang positif yang buat kamu bahagia. Jika mood swing dirasa terlalu parah, sehingga cara-cara di atas tidak bisa mengatasinya, maka segeralah untuk memeriksakan diri kepada seorang ahli di bidangnya. Baik itu dokter, psikolog, ataupun psikiater. Jangan sampai timbul hal-hal yang tidak diinginkan. Segala cara buat ngatasin mood swing tadi gak akan berhasil jika dari dirimu gak ada kemauan buat melakukannya. Coba deh lebih mindfulness saat melakukannya, yaitu sadar dan fokus sepenuhnya. Dan kamu juga mesti nih berpikiran terbuka untuk segala kemungkinan. Jadi kamu lebih siap untuk menerima sesuatu yang terjadi dan gak sesuai dengan keinginan kamu. Akhirnya kamu lebih bisa bersyukur dan itu benar-benar melegakan.